Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Ratna Amalia. Hari ini saya akan membawakan laporan tentang pengamatan terhadap motivator. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jawabannya adalah motivator menyapa dan menyambut murid dengan menanyakan hal-hal ringan seputar kegiatan mereka di pagi hari. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Jawabannya adalah motivator memulai dengan menanyakan hal-hal ringan tentang kegiatan yang mereka jalani beberapa saat sebelum kegiatan belajar dimulai. Lalu motivator juga memimpin doa sebelum belajar. Dan yang terakhir, motivator menyanyikan lagu wajib Bimba. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jawabannya adalah menyarankan anak untuk mengerjakan modulnya dengan baik, memberikan pujian dan reward, serta tidak memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Lalu nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator bisa berdialog secara umum kepada murid yang nantinya bisa diselingi dengan menyelipkan bahasa Bimba di dalamnya. Selain berdialog, motivator juga bisa menyanyikan lagu untuk murid, mendongeng, dan bercerita. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan memberikan pujian-pujian seperti anak rajin, anak baik, dan anak semangat, serta mengajak anak untuk tos tangan. Lalu nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya adalah motivator memberikan reward minimal 5 menit sekali. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Motivator Bimba harus memiliki ekspresi yang ramah anak dengan sikap lemah lembut, namun juga bisa tegas dalam mengambil keputusan, serta memiliki penampilan yang rapi dan sopan. Nomor 8, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Jawabannya adalah motivator akan menggunakan variation skill yang berguna untuk membuat anak menjadi tetap semangat dalam belajar dan tidak mudah bosan. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya, motivator akan mengarahkan para murid untuk melakukan pembelajaran dengan modul yang berbeda-beda agar para murid tidak bosan. Selanjutnya, saya akan melakukan laporan terhadap pengamatan saya pada para murid. Pertanyaan nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka? Jawabannya, murid bersemangat dalam menyanyikan lagu sebelum pembelajaran dimulai, dan mereka juga bersemangat dalam menceritakan kegiatan mereka sebelum masuk kelas. Lalu nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Jawabannya adalah murid memiliki mood atau suasana hati yang berbeda-beda setiap harinya. Maka dari itu, sebisa mungkin motivator harus bisa mengendalikan suasana kelas agar selalu nyaman dan semangat dalam melakukan pembelajaran. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Jawabannya adalah murid terlihat antusias dan bersemangat dalam mengerjakan modul-modul yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka, dikarenakan suasana kelas yang nyaman dan bersemangat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Maka jawabannya, dengan suasana hati murid yang berbeda-beda setiap harinya, menjadi tantangan tersendiri untuk motivator dapat terus membuat muridnya menjadi senang dan bersemangat dalam belajar. Maka dari itu, motivator melakukan banyak selingan kegiatan seperti bernyanyi, mendongeng, dan memberikan reward atau pujian pada para murid. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya, jika hal itu terjadi, maka motivator akan mengingatkan kembali secara berkala tentang bagaimana menyelesaikan modul yang telah dikerjakan tersebut sehingga murid jadi lebih paham tentang bagaimana cara mengerjakan modul yang sesuai dengan kemampuannya. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada beberapa murid yang memiliki karakter pendiam, lalu ada juga yang begitu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, serta ada juga murid yang memiliki karakter ceria. Selanjutnya, saya akan berikan laporan mengenai pengamatan terhadap suasana kelas.
Pertanyaan nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator magang ketika observasi. Motivator menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat para murid selama waktu pembelajaran berjalan. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Para motivator memperlakukan para murid dengan sabar dan penuh dengan kasih sayang, sehingga tidak ditemukan kekerasan dalam bentuk apapun selama observasi berlangsung. Selanjutnya saya akan memberikan laporan tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jawabannya, motivator dan murid kompak menyanyikan dan melakukan gerakan berdoa sebelum belajar serta melakukan yel-yel semangat. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jawabannya, motivator memberikan modul sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan keadaan murid. Sedangkan murid mengerjakan modul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, terkadang ada selingan tepuk semangat di tengah-tengah kegiatan belajar untuk menyemangati para murid dalam belajar. Motivator juga memberikan reward berupa pujian kepada murid secara berkala. Lalu nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama yang dilakukan adalah mengerjakan modul-modul soal sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan keadaan masing-masing murid, diselingi dengan yel-yel semangat yang dimulai oleh motivator dan diikuti oleh seluruh murid yang ada di kelas. Pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Jawabannya adalah motivator dan murid kompak menyanyikan lagu penutup setelah belajar dan berdoa. Tidak lupa yel-yel semangat kembali dinyanyikan untuk menyemangati para murid. Lalu, yang kelima, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator adalah 40 menit. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.